Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Indrayani Official. Oke sahabat YouTube dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat, hari ini saya sekarang berada di kebun sawit ya. Hari ini kebetulan jadwal panen ya. Di sini kebunnya sudah hampir 2 minggu lebih ya. Biasanya kebun ini menghasilkan paling banyak itu 3 keranjang ya, atau 3 kuintal, 300 kilo lebih ya. Jadi buat para penonton yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, supaya saya lebih semangat. Jangan lupa juga like ya, supaya saya lebih semangat untuk mengupload video mengedukasi tentang perkebunan atau tanaman kelapa sawit ya. Oke sahabat, kebetulan ini channel baru saya ya. Kemarin channel saya ada permasalahan channel sebelumnya, yaitu lupa sandinya. Karena sebelumnya kemarin-kemarin itu HP saya hilang ya, karena masuk orang ke dalam rumah saya. Jadi kehilangan HP 3 buah. Jadi ini channel baru saya, kembali lagi beraktivitas di dunia konten YouTube. Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas pupuk-pupuk apa saja yang bisa menghasilkan buah ya pada tanaman kelapa sawit. Ini menurut pengalaman saya yang telah saya pelajari ya. Jadi kemarin itu ketika buah sawit saya itu tidak ada buah ya, kemudian saya menggunakan pupuk KCL ya. Saya gunakan pupuk KCL, itu dosisnya tidak terlalu banyak ya. Cuman di sini saya menggunakan pola tanam ya. Menggunakan pola tanam di sekeliling pokok sawit. Itu saya bikin lubangnya cuma 3 kemarin. Ada 2. Kemudian berapa saya kasih dosis pemupukannya itu cuman sekitar seperempat ya, seperempat kilo. Jadi 1 kilo itu bisa saya bikin untuk 2 batang. Nah, jadi 1 kilo, jadi kalau 1 lubang itu seperempat kilo ya. Jadi dalam 2 batang saya bikin. Jadi kalau seperempat batang, jadi otomatis kalau 1 batang itu 2 lubang. Nah, jadi dapatnya 2 batang. Kalau seperempat kilo berarti 500 gram. Nah, jadi untuk 1 batang saya gunakan metodenya hanya menggunakan 500 gram. Itu pupuk awal ya. Pupuk awal. Sebelum itu saya menggunakan juga pupuk dolomik ya, dengan menggunakan sistem tabur. Baru KCL tadi ya. Kemudian dolomik sama KCL itu bang ya, jaraknya berapa gitu kan? Jaraknya itu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan bisa kita kondisikan dengan biaya kita juga ya. Tapi di saya kemarin itu jangkanya sekitar 1 bulan jangkanya. Kemudian pupuk apa lagi untuk supaya batangnya kuat ya, kemudian buahnya besar ya. Menurut pengalaman pribadi saya itu, saya setelah 3 bulan ya, atau lebih 4 bulan setelah menggunakan pupuk KCL itu, saya juga menggunakan pupuk TSP ya. Dia berbentuk bulat-bulat itu, warna abu-abu ya, TSP atau RP36. Itu lebih kurang sama itu pupuknya. Itu untuk batang, kesuburan batang, dan juga buahnya insyaallah bakalan besar. Jadi kalau di sini rata-rata ya orang menggunakan pupuk itu jangkanya 3 bulan sekali. Nah, hari ini pemainnya pupuk ya, kemudian tunggu lagi 3 bulan berikutnya baru dipupuk kembali menggunakan pupuk yang berbeda ya, supaya lebih menghasilkan buah yang maksimal. Kemudian kalau di sini kalau daunnya hijau, daunnya kering,
atau kuning daunnya, di sini orang kebanyakan menggunakan pupuk urea ya. Kalau biaya kita kurang, kita bisa menggunakan dosis yang sedikit demi sedikit aja ya, atau 1 kilo 1 batang ya. Karena kalau di karung itu ada ketentuan ya, sudah ada dosis yang ditentukan oleh pabriknya langsung ya, atau dari apa namanya, dari ownernya langsung ya. Jadi ada di mereknya itu dosisnya untuk sawit umur ini berapa dosisnya, tapi saya tidak merekomendasikan ya, karena kebanyakan petani-petani pemula ini kan kebanyakan tergantung biaya ya, tergantung pribadi sih. Kalau anggaran kita, biaya kita banyak, itu terserah kita. Tapi kalau saya merekomendasikan di video kali ini, lebih baik sedikit demi sedikit aja dulu ya, karena kalau terlalu overload ya, kita kasih pada tanaman sawit ini, nanti ketika kita kesulitan keuangan, jadi agak susah nanti untuk melakukan pemupukan dengan maksimal ya. Kita nggak tahu kalau nasib kita itu di atas terus, kadang ada di bawah. Jadi untuk sementara, kalau untuk pemupukan di tanaman kelapa sawit ini, kita menggunakan sistem sedikit demi sedikit, tetapi pemakaian pupuk itu rutin ya. Jadi harus rutin dalam pemupukan, karena kalau sawit ini menurut pengalaman saya ya, yang paling perlu itu sekeliling batang itu harus bersih ya. Jadi kita kalau mau mupuk nanti gampang. Jadi kalau untuk di bagian dada-dada sawit itu apakah perlu bersih? Kalau menurut saya perlu, tapi kalau kita kurang biaya untuk mengupahkannya, bisa juga kita sendiri yang untuk membersihkannya. Tapi kalau tidak mengganggu susunan-susunan pelepah itu kan banyak itu semak-semak paku. Tapi kalau tidak mengganggu, tidak usah diganggu ya. Tapi kebanyakan saya tengok kemarin ada di video, malah orang menanam paku itu serbut ya, karena manfaat paku itu sangat banyak sekali manfaatnya. Kata orang itu di situ kan, untuk melembabkan tanah. Jadi supaya tanah di area perkebunan kelapa sawit itu tidak kering katanya. Tapi belum saya lebih teliti, itu menurut penjelasan yang dapat saya tonton di video yang saya tonton kemarin. Jadi intinya kalau kita berkebun kelapa sawit ini, perawatan itu nomor 1. Jadi itu saja untuk di video kali ini ya. Semoga teman-teman semuanya sehat, petani sawit, petani-petani sukses. Semoga kita semua sukses dalam bertani di perkebunan kelapa sawit ini. Jadi ini kebun sawit saya ya. Ini di sini sekitar 60 batang ya. Di sini sawitnya kurang perawatan. Jadi menurut pengalaman saya yang bisa saya berikan untuk di video kali ini, telah saya buktikan kalau dipupuk bagaimana hasilnya, kalau tidak dipupuk bagaimana hasilnya. Ya, jadi kalau dipupuk itu hasilnya mantap, tapi kalau nggak dipupuk hasilnya sangat mengecewakan ya, karena di sini tanahnya tanah gambut. Rencananya ini saya bakalan melakukan pemupukan menggunakan dolomik dulu, nanti baru KCL, kemudian baru urea. Karena kebanyakan rekomendasi dari petani sini, kalau mau buahnya besar atau perkembangan sawitnya bagus, itu menggunakan urea yang berwarna putih. Itu rekomendasi dari petani-petani sini. Jadi kita coba ikut dulu kan, kita pelajari ilmunya bagaimana gitu kan, jadi baru kita terapkan. Oke sahabat tani, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses Indonesia.